Hai, selamat malam. Senang berjumpa kembali di channel Cerita Mondang. Di sini saya akan menceritakan fakta realita tentang kehidupan saya, kehidupan di mana saya alami, dan saya akan ceritakan kembali di vlog saya ini. Nah, cerita saya yang satu ini dikatakan menarik, bisa dikatakan tidak menarik, ya itu terserah pendengarnya ya. Yang pasti saya akan mencoba bercerita pengalaman-pengalaman saya dari kehidupan saya sehari-hari, dari pengalaman saya mendaki gunung ya. Di tahun 2010, saya bergabung di satu organisasi keagamaan. Nah, organisasi keagamaan ini bisa dikatakan seperti kelas pramuka ya. Tapi ini di antara keagamaan ya, seperti kelas-kelas master guide gitu. Ketika saya gabung, kita itu bergabung mahasiswa baru sekitar 120 orang ya, 120 orang. Pertemuan pertama kita masih 120, pertemuan kedua mulai berkurang. Biasa, organisasi banyak yang mundur pelan-pelan. Nah, tersisalah kita di antara grup itu 60 orang ya. Seleksi tinggal 60 orang. Nah, ketika kita gabung di organisasi ini, kita ada kegiatan mencintai alam, lalu kita pergi untuk mendaki gunung ya, karena kita adalah dituntut untuk mencintai alam, aktif dalam kegiatan kerohanian, dan juga aktif dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti ada bencana, kita harus aktif di kegiatan itu. Nah, suatu kali ya, presiden dari organisasi ini membuat acara kita mendaki gunung Tangkuban Perahu. Ya, semua tahu Gunung Tangkuban Perahu berada di Jawa Barat, daerah Parongpong ya. Kalau dari kampus saya itu untuk mendaki gunung itu paling lama itu 1,5 jam. Paling 1,5 jam udah nyampe di puncak ya. Kalau lambat-lambat ya 2 jam, apalagi sama gebetan ya, pasti lama ya. Suatu kali kita rombongan sudah prepare, kita mau berangkat, kita udah ngumpul dibagi grup. Per grup itu berisikan 7-8 orang. Nah, saat kita berangkat, kita prepare sama dari bekal. Kita itu berangkat dari kampus itu sekitar jam 4 pagi. Ya, supaya mengejar sunset yang ada di puncak. Nah, berangkatlah kita sudah prepare, kita didoakan, kita berangkat dengan kelompok masing-masing dan dengan pembina masing-masing. Kita berangkatlah kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan seterusnya. Karena kita lelah di jam 6 kurang itu, kita istirahat di kebun teh. Kebetulan kalau kita mau mendaki gunung Tangkuban Perahu, kita melewati kebun teh yang sangat luas. Kita istirahat, sedikit lagi kita akan menuju puncak. Nah, di Tangkuban Perahu itu ada tower listrik yang sudah mati ya, yang tidak digunakan lagi. Itu titik pusat kalau kita sudah nyampe di atas, tapi belum nyampe ke puncak berikutnya. Ketika kita naik ya, kita aman-aman aja ya. Nanti saya tunjukkan foto-fotonya ya. Saya naik gunung itu. Kita ceria-ceria. Nyampe di puncak, kita sunset. Aduh, indah banget, sumpah itu indah banget ya. Lalu Tangkuban Perahu itu terkenal dengan kawah yang aktif ya, masih gunung yang aktif. Kawahnya juga indah, tempat-tempatnya juga spot-spot fotonya juga bagus gitu ya. Ketika kita naik, kita bersanteria, kita bercerita, kita ketawa, pokoknya asik banget, permainan-permainan. Banyak juga wisatawan yang dari mancanegara atau dari dalam negeri juga ikut berfoto dengan kita, karena pada saat itu mereka merasa kalau kita itu aktif dalam liburan gitulah. Itu kan lagi habis mid semester. Jadi itu kita lagi liburan. Nah, ketika kita habis liburan ini, kawan-kawan, kita memanfaatkan waktu naik gunung dan tibalah waktunya kita harus pulang ya. Ini adalah tim-tim kita di mana kita harus turun lagi. Di perjalanan turun itu kita asik karena kita belajar survival juga. Survival itu kita bisa memakan tumbuhan yang bisa kita makan ya. Seperti blueberry hutan ya. Kalau kita harus makan apa, cara bertahan hidup di hutan bagaimana, semua diajari di kelas Master Guide ini. Jadi waktu itu saya dan teman saya asik nih makan-makan blueberry, agak lama jalannya. Lalu tiba-tiba di jam 4 sore itu hujan ya. Kita pulangnya memang udah agak sore. Jadi pada saat jam 4 sore itu hujan,
dan hujan itu sangat lebat dan itu membuat jalan menjadi samar-samar ya, samar-samar, terus kabut. Kabut itu kalau di daerah Jawa Barat itu sering terjadi di daerah situ, mulai kabut. Lalu banyak di antara teman-teman kita ini sudah dikatakan oleh pembina, jangan ada yang ceroboh, jangan ada yang cakap kotor, jangan ada yang suka egois sendiri atau cari jalan sendiri, cari jalur sendiri. Kita itu tim, jadi nyampe pun harus sama, berangkatnya sama, pulangnya pun harus sama. Lalu apa yang terjadi? Ketika di tengah perjalanan, kita sudah turun nih dari tower yang mati tadi, kita turun. Lalu ada salah satu teman, karena sudah marah, ya kelamaan jalan, bayangin aja, kami berangkat jam 4, nyampe di puncak itu sudah jam 6 gitu ya, sudah nyampe gitu, karena kan cepat. Ini pulangnya kok jadi lama gitu, karena itu tadi kita jalan karena kabut, pembinanya harusnya kita ngikuti jalan, tapi ada salah satu pembina yang membuat jalur pintas pribadi dan kita ngikut semuanya. Bayangin dong, di antara 60 peserta calon master guide, lalu ada 20 pembina, 80 orang kami yang jalan ini, dan akhirnya gunung yang sudah biasa dinaiki itu tersesat. Kita tersesat, jalan makin panjang, kita juga nggak tahu gimana. Terus teman-teman kita itu ada yang cedera, ya kakinya terkilir lah, ada yang kakinya nggak bisa jalan lagi, harus dibopong, ada yang harus kita angkat gitu. Nah, makin ribet lah perjalanan ini. Adalah yang sudah mulai nangis. Nah, kebetulan situ ada sinyal teman kita ada yang update status. Teman-teman tolong bantu kita lagi tersesat di Gunung Tangkuban Perahu nih. Terus orang tuanya baca, nelponlah ke kampus, mulailah panik kampus pun mulai panik, kita pun juga udah mulai panik. Jam sudah menunjukkan jam 7:30, kita belum sampai di kampus. Nah, yang menunjukkan jalan pun sudah bingung gitu kan. Akhirnya, entah kenapalah itu kita berdoa dan berjanji jangan ada yang cakap kotor. Itu hukum alam. Kalau kita cakap kotor, kita akan diganggu penunggunya. Lalu mereka pun gak akan senang dengan kita. Lalu apa yang terjadi? Kita pun akan menjadi bingung dengan perjalanan kita. Nah, sesampainya kita berjalan di lereng-lereng gunung itu, kita menemukan kebun. Di situ namanya kebun sayur brokoli saat itu. Seperti ada kehidupan. Tapi masih jauh gitu. Kita masih jalan-jalan. Akhirnya tembus di perkampungan ya, di daerah Lembang. Ketika nyampe di daerah Lembang ini, kok kita jadi nyampe-nya di sini gitu kan. Terus tiba-tiba pembina kita ini mencari kendaraan ya untuk mengangkat kita sampai ke kampus. Bayangin, dari tempat kita itu tadi ya dapat truk tadi ke kampus itu memakan waktu sampai 40 menit. Ya, 40 menit naik truk ya. Naik 40 menit naik truk, lalu sampai di kampus kita semua dimarah-marahin sama dosen. Ya, dosen-dosen pembina semua. Lalu yang membawa jalan tadi pun ikut dimarahi juga ya, dan disuruh tidak aktif dalam kegiatan organisasi itu selama 1 semester ya. Dan kakak itu pun sudah mulai gak aktif, tapi kita tetap berjalan. Kita nyampe dengan selamat. Yang tadinya orang yang terkilir juga aman, semuanya aman ya, tidak ada masalah. Nah, cerita yang saya ambil dari pengalaman ini yaitu kalau dikatakan jangan cakap kotor di hutan, jangan cakap kotor. Karena dunia juga punya kekuasaan, dunia juga punya kekuatan ya untuk melawan segala sesuatu. Kalau kita harus sopan, ya sopanlah di alam itu. Jangan kita membuat hal-hal yang membuat boleh kita katakan orang penunggu-penunggu di situ tidak aman gitu, tidak nyaman dengan kedatangan kita gitu. Dan di situ dinasihatkan, di situ saya ngambil pelajaran bahwa dimanapun kita melangkah kita harus menjaga etika, attitude, dan harus menjaga semua yang ada di situ jangan kita ambil. Ya, seperti moto pencinta alam. Alam adalah duniaku, kebersamaan adalah sumber kekuatanku. Jangan mengambil apapun selain mengambil gambar. Jangan membuang apapun selain membuangkan jejak. Jangan meninggalkan apapun selain meninggalkan jejak. Ya, agak belebet ya, sorry, udah lama. Itulah moto-moto alam. Jangan kita mengambil atau apapun itu yang bisa merusak alam. Ya, ambillah foto untuk menjadi kenangan, tapi jangan ambil sesuatu, apalagi itu seperti benda-benda yang memang harus di situ, kita tidak boleh ambil gitu.
Itu pengalaman saya mendaki gunung itu ketika sama calon-calon untuk menjadi seorang master guide. Luar biasa sih pengalamannya menurut saya. Jadi jangan lupa untuk kalian-kalian yang mencinta gunung, jagalah attitude, karena di alam itu banyak sekali hal-hal yang kita tidak bisa duga, banyak sekali hal-hal yang kita tidak tahu di luar nalar kita. Ya, itu pesan dari saya. Selamat untuk kalian yang pecinta alam, kalian nikmati prosesnya, kalian terima hasilnya. Oke, jangan lupa yang suka cerita ini like, subscribe YouTube channel saya dan share. Jangan lupa di komentar. Untuk cerita-cerita berikutnya, komentar apa yang mau saya ceritakan, tolong tulis di komen. Terima kasih, dadah.